Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, Sobat Berbagi, kembali lagi dalam YouTube-nya Rumah Sedekah NU dalam program Ngopi Seni. Ini merupakan ngolah pikir santri Nahdliyin. Gitu, Alhamdulillah. Ini kan cuaca juga lagi sedang nggak baik lah ya. Iya. Agak juga lagi sakit-sakit gitu. Oke, baik kita lanjut saja. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat istimewa teman-teman semuanya. Beliau ini pernah kita undang dulu tahun yang lalu, tapi juga masih belum bisa karena beliau ini memang sangat sibuk sekali dengan berbagai agenda kegiatannya. Memang beliau ini dikenal dengan Coach Pak Muh ya panggilannya kalau nggak salah. Saya lihat di media sosialnya itu. Iya, betul. Ya itu. Jadi bagi teman-teman semuanya ya, mungkin yang daerah Malang ini sudah banyak yang mengenal beliau. Nah, mungkin yang di luar Malang masih belum mengenal. Nah, ini kita sama-sama saling mengenal karena saya juga baru pertama ketemu ini. Ya, gitu. Jadi, teman-teman semuanya bisa kita tampilkan ini beliau ini ya. Halo. Oke. Jadi, beliau bisa diperkenalkan. Oke, nama saya Mukhrid Fathul ya. Biasanya dipanggil Pak Muh gitu kalau di lapangan di mana-mana biasanya gitu ya. Saya kebetulan pemilik dari Kid Futsal School KFS Real Malang ya, yang sudah ada 3 cabang. Jadi ada 3 Mas, ada di Malang, Blitar dan Kediri. Cuman ini yang paling pesat ini di Malang, di pusatnya ini. Oh gitu, siap. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang mempercayakan putra-putranya kepada kami, Mas. Jadi ya dari pelatihan dan pengembangan bakat anak-anak sebagai wadah, intinya KFS ini sebagai wadah untuk anak-anak itu mengembangkan bakatnya futsal. Gitu. Siap. Bahkan ada yang belum punya bakat sama sekali juga nggak apa-apa masuk. Oh iya. Iya, banyak. Tapi ini khusus anak-anak ya? Oh, sampai SMP saja. Oh, sampai SMP. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi bapak-bapaknya kalau mau ikut juga boleh kok. Oh gitu. Walinya ada. Oh gitu. Iya. Oh, siap. Bapaknya. Karena kan kita kan dari Rumah Sedekah ini kan juga ada lembaga pendidikannya, pondok pesantren gitu. Nah itu kan juga teman-teman kan juga kebanyakan yang laki-laki kan hobinya memang sepak bola, futsal, mini soccer dan lain-lain. Mungkin nanti dari teman-teman bisa gabung gitu ya. Boleh, gitu. ya, boleh. Siap. Monggo. Berarti jenengan ini apa? Manggilnya siapa ini? Pak Muh, jenengan sampean. Pak Muh aja. Kemudian jangan sayang gitu ya. Oke, jadi Pak Muh ini, Coach Pak Muh. Asli Malang atau bagaimana ini? Saya aslinya Jawa Tengah. Jawa Tengahnya? Jawa Tengahnya Purworejo. Oh, Purworejo. Pernah ke sana Purworejo? Pernah ke sana. Kalau nggak salah itu ya apa? Pak Ganjar itu. Oh iya. Tadi dulu 03. Oh, bukan. Ini bajunya. Oh, iya. Siap. Oh, asli Purworejo. Siap. Ya. Terkenal pemandangannya bagus sana ya kalau saya. Ya, lumayan lah. Ya. Oke. Terus ke Malang ini dalam hal apa dulu? Kok bisa sampai di Malang? Oh ya, kalau di Malang ini bermula dari saya kuliah dulu di UIN Malang ya, sampai akhirnya lanjut di S2 di manajemen. Oh gitu. Dan juga sekarang aktivitasnya di pondok sama di masjid. Jadi ya selingkupnya sama anak-anak gitu, ngajar anak-anak di masjid gitu. Tinggalnya sekarang di Malang yang di alamatnya? Di Jalan Jaya Agung 3. Jaya Agung 3. Ya. Oh gitu. Berarti arah ke Tidar sana ya? Betul. Oh gitu. Siap. Ya itu teman-teman. Jadi kalau mau kontak-kontak beliau langsung saja di alamatnya itu. Jalan Jaya Agung ya? Jalan Jaya Agung 3. Oke. Kita lanjut ke lebih spesifik ke futsalnya ini. Apa? Ya, futsal ya? Sekolah futsal. Oke. Itu dinamakan KFS ya? Iya, betul. Asal mulanya bagaimana itu? Kalau asal mulanya KFS Real Malang ini, saya mengambil nama itu ya pengennya yang simpel-simpel gitu. Jadi bisa disingkat dan ya intinya arti namanya itu mudah diingat. Gitu. Kalau mau buat sekolah, kalau suka sepak bola kan SSB biasanya. Ya. Nah ini kalau sekolah futsal ini kok agak susah ini namanya. Jadi saya cari inspirasi, oke, paling pakai bahasa Inggris bagus ya. Kid Futsal School, disingkat KFS. Ya. Jadi kalau Real Malangnya, karena saya pendukung Real Madrid. Oh gitu. Jadi Real Malang, Real Madrid gitu. Oh, siap. Seperti itu, ya. Mas Widya, dan saya dibelah ini Liverpool ini. Oh iya. Oke.
KF berarti biar enak disingkat gitu Iya, aja ya. KF. Ya betul sih memang karena ini kan kami di rumah sedekah ini kan juga disingkat biasanya. Mau kemana? Ke RS gitu. Tapi orang-orang mengenalnya rumah sakit. Oh gitu, iya. Ke RS, mau RS mana rumah sakit? Gitu. Dulu kan kita juga pernah jualan gitu kan. Iya. Biar disingkat juga bakso gitu. Namanya bakso rusa. Bakso rusa. Rusa. Bukan daging rusa tapi. Nah itu banyak yang tanya gitu setelah itu. Padahal itu rusa rumah sedekah. Oh iya. Mas, iya, iya. ini beneran dagingnya rusa, Mas. Halal apa enggak, Mas? Oke, oke. Harganya berapa gitu. Bikin bikin cepat viral itu. Biar cepat viral, betul, betul. Iya, iya. Oke. Jadi tadi lebih disingkat KFS itu ya. KFS. Iya. Nah, sekarang ini yang di Malang ini ada berapa ini? Untuk siswanya, Ya. kita tergabung mulai umur 2,5 tahun, Mas Mirza. Jadi anak-anak umur 2,5 tahun, biasanya yang masih ngomongnya juga belum lancar ya. Itu 2,5 tahun sampai umur 15 tahun. SMP itu sekarang tergabung sudah kurang lebih ada 90. SMP aja 9. Dari umur Oh, 2,5 dari bawah. tahun Oh, sampai umur SMP itu ada 90 anak, 90 peserta. Ya tergabung U6, U10, U12 dan U15, Mas Mirza. Oh, gitu. Jadi kalau mau anak usia berapapun monggo, ada kelasnya sendiri-sendiri. Oh, Jadi nggak gitu. campur yang bayi-bayi campur yang SMP. Kesepak nanti. Iya betul. Oh, Enggak, berarti ada berapa kelas jadi U6? U6. U6 ini spesifiknya dibagi dua juga, Mas. Oh, ada ada dua. U5, ada U4 sama U6. Jadi tetap ada pembedanya. Oh, Kan gitu. biasanya yang masih kecil-kecil ini belum begitu fokus di futsalnya. Ada pendidikan motoriknya, Oh, latihan gitu. motorik biar anak-anak itu larinya bener. Kan kadang lari ada yang masih ya anak-anak kecil kan kadang jalannya juga Iya, iya, betul, betul. kurang bagus gitu. Nah, itu dibetulkan motorik, Jadi kayak fisik. pengasuh bayi gitu kalian. Betul. Sosial juga, Oh, Mas. Jadi kan sosial. latihan bertemu teman-temannya Oh, gitu. gitu, ya. siap-siap. Mengenal. Oh. Jadi ada U6 tadi ada dua ya. Dua. Ada U4. Ada berarti kalau di kampus biasanya ada subbabnya gitu ya. Oke, Bab betul. 1 terus Bab ada 1, sub iya, gitu. ada dua. Heeh. Terus yang SD ini sebenarnya U12 ya, Mas ya. Cuman dibagi menjadi 3. Oh gitu. U12 ada itu tiga dibagi lagi. menjadi 3. Kelas 1 2, kelas 3 4 dan 5 6. Oh gitu. Jadi siap. ya ini kalau di turnamen itu ada UU-nya, jadi kita pakai U9, U10, U12. Kalau ikut turnamen, Ya. tapi kalau fokus kelasnya ya di 3 kelas itu. Oh. Kalau yang SMP sudah jadi 1 U15. Gitu. Siap, siap, siap. Jenengan U berapa kalau masuk? Saya kelahiran 2018 Oh, soalnya. 2018. Berarti U Bapak ini. U paling Iya, zaman-zaman sebelum Covid Oh, lebih iya. dikit. langsung Ya, besar ya berarti. Langsung besar. Nggak tahu kok bisa sampai sini. Oke, jadi gitu. Ada U6 itu nanti ada cabang-cabang lagi, terus U berapa tadi? U12 U12, terus sama U15. Oke, Fokusnya berarti 3 itu. 3 ini. Berarti jenengan semua yang latih atau memang ada sendiri? Enggak. Nah, ini kita sudah punya 7 pelatih, Mas. Oh, Jadi yang U6 ini pelatih yang paling banyak. Karena kan anak-anak kecil ya. Oh, iya, iya, iya. Nggak bisa kalau pelatihnya cuma 1. Di sini disuruh nendang, oh yang sana sudah kabur. Hilang. Ya, di sini suruh main bola, yang sana beli es gitu. Ya masih Oh, ya, anak-anak. gitu, Jadi gitu. ada 3. Fokus kita ada pelatihnya, ada pelatih kepala. Itu untuk bagian program. Biasanya yang menentukan program hari ini latihannya apa. Oh, yang gitu. yang 2 ini nanti sebagai asisten. Oh. Bisa ngatur antrian atau ngatur lapangan. Itu yang megang kun-kunnya Ya, itu, ya seperti itu. Oh, Itu yang gitu. kecil. Kalau yang atasnya, yang SD sama SMP itu 1-1 per kelas. Sudah cukup lah. Bentar. Ini istimewa ini. Ada yang unik ini. Kenapa? Yang paling kecil berapa umurnya? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Kita minta 2,5 tahun itu ada 2 tahun yang daftar, Pak. Oh, gitu. Iya. Nah, itu teman-teman. Umur 2 tahun udah latihan futsal. Iya, Nah, siapa tahu nanti jadi mewakili Iya. Indonesia. Kan kemarin futsal emas Juara ya. Ya, itu. Ya semoga nanti di masa yang akan datang Nah, wajah-wajah anak siap, KFS ya. siap. Atau memang jenengan dulu memang suka sepak bola ya? Oh awalnya? iya, kalau dari kecil saya Dari itu kecil? iya. Oh, Saya gitu. kalau di Indonesia saya penggemar Persib Bandung. Oh, Tadi kan siap, siap. Real Madrid ya. Sebentar, ini Purworejo Mas ya. Kok bisa ke Jawa Barat? Ya namanya hobi ya. Oh, Saya ya, siap, ya itu dari kecil sudah ikut SSB, ya seneng di sepak bola lah. Oh, gitu. Juga di SMP dulu juga tim sekolahnya, di MA juga ya Iya, ikut siap-siap.
Apalagi waktu kuliah ini tim Ma'had, ada tim Ma'hadnya dulu. Oh, gitu Iya. dulu. Per Ma'had ada Waktu apa? di UIN gitu, Pak? Iya, Oh, ada per apa namanya? Perbangunan lah. perbangunan. Per asrama, Ya, asrama ini. Nah, dulu gedung ikut. gitu ya? Iya, Oh, bergedung. gitu. Dulu ikut Siap, itu siap. juga. Ya, seneng aja, hobi lah. Oh, gitu. Apalagi kan jenengan ini masih muda, tak lihat ya. Udah punya Iya. karyawan, udah punya apa namanya anak asuh tadi. Iya. Berarti orang tuanya ikut ya, yang umur tadi? Umur Betul. Jadi Oh. kita bebaskan untuk yang kecil-kecil ini orang tua boleh masuk lapangan juga. Oh, boleh masuk. Kadang kan ada anak-anak yang masih gendol orang iya. tuanya, masih takut-takut Iya. gitu. Oh, Boleh. gitu. Tapi kalau yang SMP ya orang tua wis nggak usah ikut lah. Masuk mau yang SMP Kalau ini tantangan terbesarnya apa tantangan terbesar? Kalau yang tadi yang U6 yang anak kecil-kecil. U6. Oh iya, U6 ini anak-anaknya ini gampang apa terdistract. Iya kan? Gitu. Misalkan sekarang masih fokus seneng ikut program latihan, misalkan hari ini latihannya nendang ya. Iya. Masih dari awal masih bisa ini nendang, tapi lama-lama nanti sudah lihat yang lain ada apa kun, ada rumput-rumput di tempat futsal itu di bawah mainan, kadang mainan Oh, yang lain gitu. itu untuk U6 Iya, ini iya. masih terdistract fokusnya. Jadi memang 3 pelatih itu memang betul-betul kita upayakan untuk programnya berjalan gitu. Oh, gitu. Siap. Iya. Karena kan saya kan juga baru tahu umur 2 tahun udah ikut sekolah futsal Iya. ya kan. Biasanya kan udah yang anak-anak SD mungkin kelas 1, kelas 2. Ini masih 2 tahun belum sekolah. Belum PAUD sekolah. juga belum ya kan. Belum. TK juga belum lah itu, tapi udah memang kalau udah punya hobi mungkin ya dari orang tuanya mungkin juga hobinya sepak bola. Biasanya orang tuanya juga hobi. Nah itu, terus anaknya ya mungkin bukan dipaksa ya, Diarahkan. betul, Betul. diarahkan. Siap. Jadi tadi ada 3 ya, U6, U12, dan U15. U15, Oh fokusnya gitu. Nah, kita agak melebar nih. Yang di Blitar tadi, Blitar sama mana tadi? Kediri ya? Oh ya, Kediri. Yang di Blitar itu ada berapa total? Kalau di Blitar ini kita sudah punya 15 siswa. 15, Ya. oh ya. Ini juga masih baru juga. Saya buka pertama kan di Malang ya. Ya. Di Blitar buka, kebetulan ada teman saya di sana yang juga passionnya sama. Oh gitu. Jadi saya ajak ngopi waktu itu. Oh ya. Tak tawari, ayo gimana kalau mau buka di Blitar? Oke, boleh. Di sini belum ada gitu. Oh, gitu. Jadi kesempatan. Tapi memang karena di Blitar ini belum ada, jadi mungkin anak-anak itu masih mau daftar itu masih apa ya? Masih aduh, biasanya kan di sini sepak bola. Di sana sepak bola biasanya, Mas. Oh, Banyak kebanyakan. SSB ya. Oh. Jadi sekolah futsal itu masih sedikit. Masih jarang. Oh, gitu. Jadi mungkin kan anak-anak juga masih menganggap apa ya? Futsal ini masih suatu hal yang masih baru bagi mereka. Jadi ya tapi alhamdulillah sudah dapat 15 itu sudah alhamdulillah sekali. gitu. Sudah jalan sampai sekarang. Ya. Ada 15 saja total Ada ya? 15. Oke. Untuk alamatnya yang di Blitar itu? Di Serengat, Mas. Kalau dengan berarti tahu kabupaten ya? iya di Tepatnya? kabupaten. Oh, gitu. Ini rencana juga kita membuka yang di kota, tapi ya masih proses perencanaan ya. Gitu. Itu kerennya ya, masih muda, udah bisa buka cabang lagi tadi. Alhamdulillah. Kan kebanyakan orang-orang kan biasanya cuma pengen gitu aja, ya, tapi nggak ada aksi gitu ya kan. Betul, Saya pengen jadi coach sepak bola ini lah, SSB ini, tapi nggak ada aksi, nggak ada apa-apa lah itu. Nah itu, waktu memulainya dulu itu loh, ya kan? Waktu memulainya dulu, apa sih yang dipikirkan nanti? Kok bisa sampai futsal? Karena kan kalau nggak salah tadi MPI ya? MPI ya, di manajemen. Ya, di manajemen. Apalagi pendidikan. Iya, Nah, kok bisa terjunnya di futsal gitu loh. Oke, ini agak panjang nggak apa-apa, Mas? Oh, nggak apa-apa silakan. Saya nungguin ayo. Sambil minum nggak apa-apa. Oke, ya. Ini juga ada madu ini dari Oh, ini- pesantren. Iya. Produknya pesantren sini. Pesantren, betul, pesantren. iya. Monggo kalau mau makan dulu sambil Siap. santai-santai. Ya, Gimana saya ceritakan tadi? gitu ya. Oke, saya ini kan hidupnya di dunia anak-anak, Mas ya. Di mana di Jaya Agung 3 itu saya kan jadi pengajar ngaji lah Oh, gitu, gitu. di TPG. Siap. Nah, awal mulanya itu saya itu anak-anak itu setiap TPG itu pasti main bola, Mas. Sebelumnya atau sesudahnya itu pasti suka main bola. Iya, ya, Di depan kebanyakan masjid, gitu. ya kan? Iya, di desa-desa juga gitu. Di depan masjid, di jalan perumahan Oh, gitu. gitu. Kalau ada mobil lewat minggir Nah, dulu itu gitu. bahayanya itu ya. Kalau zaman kita kan di sawah kering gitu. Iya, dulu sambil hujan-hujan gitu. Betul. Nah, itu. Jadi anak-anak itu punya bakat, minat sepak bola itu sangat tinggi sekali memang. Ya. Dari situ setiap hari Jumat itu anak-anak pasti ngajak, ayo Tat,
futsal anterin ke tempat futsal gitu. Gitu. Jadi setelah Jumatan itu anak-anak itu sudah ngumpul, sudah siap pakai jersey bola wis. Nah itu saya, waduh ini anak-anak kok semangat sekali Iya. untuk futsal. Ya umurnya ya SD itu. Akhirnya ya oke, saya juga hobi sepak bola, hobi futsal, saya antar kadang pakai mobilnya salah satu orang tuanya ya. Oh, gitu. Pakai pickup itu Mas Jadi biasanya Mas. memang didukung ya sama orang Iya. tua ya. Nah itu Pakai yang penting pickup, juga. ya, Ya. diantarkan ke tempat futsal itu harus main di sana. Terus lama-lama tak lihat, kan sudah sering itu Mas ya. Udah. Lama-lama kok anak-anak ini punya bakat, ini punya minat yang luar biasa, punya potensi lah. Iya, iya. Ini kalau nggak diwadahi, nggak diberikan wadah ini eman-eman Nah, gitu kalau orang Jawa betul, ya. betul. Eman-eman. Jadi akhirnya anak-anak tak tanya, kira-kira kalau mau ikut turnamen dan lain-lain mau nggak? Ya mau, tapi harus ada wadahnya kan. Oh, gitu. Nah, maka dari itu saya berpikiran oke, kayaknya kan saya juga kuliah di manajemen ya, Oh, iya. manajemen pendidikan, dan di situ kan tidak hanya formal ya, non formal juga Oh, kan, gitu. ada pengajarannya non Oh, iya, formal dan betul, non formal. betul. Nah jadi sepertinya bisa ini dibuat sekolah futsal. Akhirnya saya belajar Mas. Saya browsing, saya tanya-tanya, itu saya belajar gimana sih cara membuat sekolah futsal ini. Oh, gitu. Akhirnya coba buat, alhamdulillah. Saya izin, ya saya dulu yang di pondok itu, Oh, gitu. saya izin, oke, dikasih beberapa wejangan lah, pokoknya intinya ada berapapun siswa harus diajar gitu. Nah betul Mas, saya buka itu yang daftar cuma 2 Mas. Awalnya, Iya. awalnya. Itu bentar-bentar. Itu mulai tahun berapa? 2025. Ini masih baru Mas, masih bulan Mei. Bulan Mei. 2025. Sekarang udah 90. Sekarang sudah 90 Terus siswa. yang ada cabang-cabang lagi. Iya, Oh, oke, alhamdulillah. siap. Yang barokah Kiai tadi ya. Iya, Masya betul. Allah. Siap, Ya siap. pesannya yai saya cuma itu. Iya. Pokoknya ono piro-piro diajar. Oh, gitu. Futsal kan juga mengajar kan Iya, ya. iya, betul. Nah, jadi 2 yang daftar itu cuma 2. Saya bingung, ini 2 ini buat bayar lapangan aja kurang kan. Betul. Akhirnya saya pending dulu. Oke, kita tunggu minggu depan biar ada tambahan. Akhirnya tambah lagi 5. Sudah 5. Ya anak-anak sekitar masjid itu gitu. tadi 5. Sudah berani saya buka, sudah latihan, sudah saya foto-foto, posting-posting. Alhamdulillah di minggu berikutnya 10 Mas. Oh. Nah ini yang stack 10 ini lama ini. Soalnya kan sudah alhamdulillah bisa dibuat kanan kiri ya. Kalau iya. tanding main kan kanan Iya, kiri sudah bisa. pas, iya. Nah itu alhamdulillah saya bersyukur sekali. Ya banyak yang nggak saya kenal, maksudnya orang-orang dari luar lihat Iya. di medsos. Ini daftar gitu. Alhamdulillah saya senang sekali. 10 itu saya jaga. Terus kebetulan teman saya itu ada yang ngajar di salah satu MI Mas. Itu menghubungi saya Di sekitar di sekitar daerah Jenengan. Jayagung Oh, ya. iya. Menghubungi saya bahwasanya butuh pelatih ekstra futsal. Kan sejalan ya Mas. Ya, kan ya? betul. Sejalan. Akhirnya saya ambil juga, langsung dikasih Mas. Minggu depan ikut turnamen ya gitu. Oh, gitu. Jadi saya juga kaget. Satu minggu itu ya? Iya, Oh, persiapan gitu. 1 minggu. Akhirnya saya diberi waktu latihan itu 3 kali Mas. Jadi anak-anak sekolah itu 3 kali latihan itu saya Iya. latih. Saya kan belum tahu ya, sekolahnya juga masih baru, belum Iya. sampai kelas 6. Oh, iya. Sekolahnya masih sampai kelas 4. Oh, gitu. Jadi anak-anaknya masih kelas 4. Oke, ya wis nggak apa-apa, kita latihan. Sampai seminggu itu akhirnya tanding Mas. Kalah 9-0 gitu. Iya, masih awal ya. Iya, masih buat awal. pembelajaran Iya, pengalaman. anak-anaknya juga kan kecil-kecil, masih nggak ada yang kelas 6, musuhnya kelas 6 semua Mas. Dari situ Itu saya, tuh Semalang atau iya, sekota Malang. Sekota Malang. Iya. Oh, gitu. Akhirnya dari situ saya malah kenal sama pelatih-pelatih tim-tim lain gitu. Kita tukar nomor, kita bisa sharing-sharing gitu. Nah setelah itu saya di sekolah itu juga sudah melihat, wah ini anak-anak ini juga sebenarnya punya potensi, walaupun masih kecil-kecil. Iya, Kelas 2 Mas, kelas 2 itu sudah ada yang kayak Messi Mas, gocek-gocek. Oh, gitu. Iya betul Mas. Nah akhirnya Itu yang di anak MI tadi. anak MI tadi, Oh, iya. akhirnya ini kan peluang ya Mas ya. Iya. Saya ajak lah mereka, ayo wis gabung aja ke tempatnya coach, punya sekolah futsal juga. Nggak mau Mas, pertamanya Awalnya. Mas, awalnya nggak mau semua. Waduh ini gimana ini, 10 orang terus itu kalau mau diajak ke turnamen lain Ya, kan sulit susah. juga, ya. Akhirnya lama-kelamaan, ya itu dari medsos, dari teman, mungkin dari mulut ke mulut ya. Iya. Temennya ngajak temennya, alhamdulillah sampai 20 anak itu saya beranikan untuk ikut turnamen, Oh, ikut gitu, liga. Nah setelah ikut liga itu, alhamdulillah Mas, banyak yang daftar.
Mungkin karena sudah lihat ya, Iya. lihat dokumentasinya Iya, pas betul, liga, betul. pas tanding, ya itu Betul. akhirnya banyak sekali yang daftar. Sampai sekarang alhamdulillah sampai buka yang preschool itu kelas sebelum Iya. TK itu, sebelum SD itu, U6 itu sampai SMP juga sekarang alhamdulillah sudah 90-an lebih lah. Oke, alhamdulillah itu. Gitu. Keren berarti ya teman-teman semuanya. Berkembang Mas. Iya. Dari bawah dulu. Mulai dari 2, 10, 2, 5, 10, 20, 20, sekarang 90. 20. Wes. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti tadi anak MI tadi Akhirnya gabung semua. gabung semua. Iya. Oh, Alhamdulillah gitu. gabung semua. Ya, kan kami lihat di media sosialnya, kan ada juga kemarin habis turnamen angkat piala juga ada Iya, yang. betul. Nah, itu kan udah prestasi loh dalam waktu Alhamdulillah. singkat ini kan. Alhamdulillah ya. Nah, itu kemarin itu gimana tuh? Kok bisa sampai ikut turnamen dan bisa dapat piala gitu loh. Gimana itu? Ini juga ceritanya? unik juga ceritanya Mas. Iya, iya. Jadi yang U15 ini Mas, itu namanya anak yang sudah SMP ya. Kadang kan sudah punya kegiatan di luar, sudah sibuk dan apa. Itu jarang latihan Mas. Saya kasihkan pertandingan sebelum ini, saya kasih pertandingan dulu sama tim yang kuat. Memang saya cari tim yang kuat. Akhirnya mereka bisa datang semua. Padahal pas latihan itu yang datang cuma kadang 4, 5 gitu. Oh, gitu ya. Tapi pas mau di pertandingan, Turnamen. iya mau pertandingan itu mereka semangat. Akhirnya datang semua. Tapi tak carikan musuh yang kuat. Iya. Akhirnya kalah lebih dari 12-0 pokoknya. Oh. Nah, seperti itu. Itu yang Sebelumnya. sebelumnya. Sebelum ini. Akhirnya saya bilang ke anak-anak ini, kan memang di KFS ini kan pembinaan ya, bukan klub untuk mengejar prestasi, Iya. tapi pembinaan dan pengembangan bakat. Oh, gitu. Tapi tetap aja, setelah itu saya kumpulkan, saya bilang, ini kalian itu jangan bilang kalau kalah fisik, kalah apa namanya, kalah umur ya. Iya. Kalian kalah ini karena kalian itu nggak ada chemistry, latihan cuma berempat, latihan cuma berlima, padahal kalau pas pertandingan datang semua. Akhirnya saya kasih ketegasan ya anak-anak, ya pembinaan lah. Iya, betul. Pembinaan, ketegasan anak-anak, gimana? Mau latihan apa enggak besok? Mulai besok sudah mau siap latihan enggak? Akhirnya mereka mau. Setelah itu, alhamdulillah mereka latihan semangat, saya ikutkan lagi. Oh. Nah ini, pas diikutkan lagi, chemistry anak-anak sudah jadi, dapat. Alhamdulillah kemarin juara 1, Mas. Oh, gitu. Alhamdulillah. Itu yang U15. U15. Betul. Jadi memang harus ada penekanan-penekanan. Ya kita mendidik di situ. Oh, lah. gitu. Iya. Siap. Unik ceritanya Mas. dari situ. Ya, jadi Alhamdulillah. memang kalau ada apa namanya, saya lihat di kata-kata di TikTok loh. Iya, betul. Ya, kalau memang apa namanya tidak pernah merasakan sakit, maka kalian nggak pernah merasakan bangkit, ya kan? Betul. Wah. Kalah 9-0, 12-0, dengan hal itu kan jadi bangkit gitu ya. Iya, betul. Juara 1 langsung. Nah, iya. Iya. Nah, luar biasa. Oke. Dari pribadi panjenengan atau memang ada sosok atau siapa ya, coach, pelatih ataupun idola dalam hal futsal ini siapa? Atau dalam sepak bola? Saya ambil sepak bola aja yang lebih sepak luas bola. ya. Iya, siap. Kalau sosok pelatih yang saya senangi itu The Special One. Oh, Jose Mourinho. Nah, Oh, Jose Mourinho. siap. Itu wah keren sekali. Dia kan sampai sekarang itu masih namanya masih Iya. wangi lah. Iya. ibaratnya. Kalau di Indonesia ya jelas Bosan Hodan. Oh, di Bandung. Dia datang Siap, dengan betul. tim yang seadanya, dengan tim yang seadanya dia tegas, dia kasih metode kepelatihan. Iya. Sampai sekarang Persib 2 kali juara ya. Iya. Ya itulah. Champion again. Itu, Siap. itu idola saya. Jan Hodak. Oke. Apalagi kemarin ada isu mau jadi pelatih timnas itu ya. Wah, diambil. iya, ini Nah, timnas itu. ini gimana ini? Waduh, ganti pelatih tambah susah ini. Ya, semoga kedepannya anak-anak Ya, kita ini generasi di bawah kita juga semoga bisa mengangkat timnas Nah, kedepannya ya. Betul. Amin. Di sepak bola, di Siap. futsal, amin. Futsal. Lagi SEA Games kemarin emas itu. Oh, itu salah satu alhamdulillah, kebanggaan kebanggaan sekali. Apalagi kalau nggak salah kan di info kan Thailand ini kan sebelumnya kan ikut Piala Dunia. Iya, ikut Piala Dunia. Tapi memang futsalnya kalau Indonesia tidak bisa dianggap remeh ya, Mas. Betul. Nggak seperti sepak bola. Ya, bola. Ya, Kemarin udah mau bangkit-bangkitnya. Iya, betul. Sudah turun. semangat kita. Iya. Nggak apa-apa lah. Saya sampai beli baju 2 Mas di bawah. Sudah beli baju? Di bawah. Sekarang aduh nggak kepake. Nggak main-main nih timnas ini. Aduh. Siap.
Nah, mungkin apa tadi yang jenengan siapa? Jose Mourinho ya, Jose Mourinho. Nah, itu mungkin ada taktik atau apa ya bisa saman pakai atau jenengan ngambil dari coach yang lain atau dari idola sama yang tadi yang bisa diaplikasikan ke tempat ke anak-anak KFS. Ya. Kalau saya melatih anak-anak KFS ini memang bukan untuk apa namanya? Bukan untuk prestasi. Maksudnya bukan untuk prestasi itu bukan tujuan utamanya bukan prestasi, Mas. Tapi memang betul-betul pengembangan dan pendidikan, pelatihan anak-anak. Jadi di situ yang saya tekankan adalah attitude, sportivitas. Nah, itu yang paling saya tekankan. Apalagi disiplin juga itu ya. Iya, soalnya anak-anak itu banyak yang kadang sudah bagus tapi attitude-nya kurang. Nah, banyak anak-anak yang sudah bagus tapi nggak respect, nggak sportif sama musuh sama tim lain itu nggak sportif, itu saya nggak suka. Jadi anak-anak yang masuk ke KFS ini kami ajarkan di pelatihan kami ini attitude-nya harus bagus. Dimulai dari awal latihan harus berdoanya menurut agama kepercayaan masing-masing. Terus harus menghormati tim lawan, ketika tim lawan jatuh harus tolongin, harus minta maaf, harus salim sama coach musuh misalkan, harus menyapa, harus senyum. Nah, itu pendidikan hal-hal yang kecil menurut saya tapi itu akan berdampak besar pada perkembangan mereka. Nah, itu yang kami tekankan di KFS ini. Betul. Jadi memang dari awal, dari usia kecil pun sudah diajarkan attitude gimana kalau sama pelatih, gimana sama orang tua, gimana sama temen. Nah, itu yang lebih saya tekankan di situ. Kalau juara, kalau target lain itu bonus, Mas. Ya, iya. siap, betul, Soalnya grassroots, Mas, ini. Nggak bisa kita tekankan anak harus juara terus. Ini grassroots yang pembinaan usia muda. Apalagi nanti malah tertekan Iya, jadinya. betul. Iya, jadi gimana latihan itu enjoy, anak-anak enjoy. Sekarang latihan, besok minggu depan masih mau latihan lagi. Nah, itu yang betul-betul kami tekankan di KFS ini. Berarti lebih fokus ke pembinaan. Betul. Ya, nah, ini yang menjadi seru nih. Bagaimana sih cara membangun chemistry tadi, apalagi masih anak-anak, dan juga tak lihat di media sosial, saya juga sering lihat-lihat gitu Mas di media sosialnya. Siapa tahu nanti saya punya anak, tak ikutkan gitu kan ya. Nah, iya. Saya lihat yang cara membangun chemistry-nya itu kemarin kalau nggak salah Villa ya. Villa. Oh iya itu. Iya. Oh itu. Jadi di KFS ini unik Mas Ngerja. Mungkin kalau ya di beberapa tim itu kan mungkin latihan, datang latihan, turnamen pulang gitu ya. Kalau di KFS ini saya menganggap ini menggunakan asas kekeluargaan, Mas. Oh gitu. Jadi kita bentuk anak-anak, orang tua yang memasukkan anaknya ke KFS ini, itu kita rangkul betul-betul, kita eratkan sebagai keluarga. Jadi sesama wali, sesama anak-anak itu harus saling kenal, jadi erat dengan ada beberapa agenda-agenda atau program kami. Seperti kemarin Makrab dan Family Gathering, Mas. Jadi anak-anak itu banyak yang baru ya. Pas ikut Makrab semua, pas berangkat itu belum kenal, masih belum ngomong. Setelah Makrab itu tidur di villa ya, nginep di villa, main-main dan lain sebagainya. Paginya, wis guyon-guyon semua Mas, gitu sudah akrab semua. Itu salah satunya seperti itu. Asik jadinya Mas ya, seru gitu ya. Terus orang tua juga Mas. Orang tua itu kadang kan kalau nganterkan anak ya diantarkan terus ditinggal pulang. Nah, kami buat agenda family gathering biar orang tua bisa saling ketemu, saling kenal. Oh, berarti orang tua juga ikut kemarin? Juga ikut. Oh, juga ikut. Jadi mereka saling kenal, saling ketemu. Jadi merasa semuanya memiliki di KFS ini. Gitu, nggak cuma nganter anaknya futsal terus udah ditinggal, nanti sempat lagi. Bukan seperti itu. Kami jalin silaturahmi yang erat di situ. Karena kalau ini unik Mas. Oh gimana? Kan ada KFS ya. Ini ada 3 bahasa Mas. Oh iya, gimana? K, kekeluargaan. Bahasa Indonesia ya. Iya, betul. F, family. Bahasa. Oh iya. Terus S, seduluran. Bahasa Jawa. Nah, ini asas 3 ini yang betul-betul kami kuatkan, kami tekankan. Akhirnya apa? Ya anak-anak itu main di lapangan akhirnya karena sudah akrab ya sama teman-temannya, enjoy, sudah enak gitu. Nah, akhirnya mereka mainnya bisa melakukan apa yang tim pelatih berikan. Mereka juga sudah tenang, soalnya teman-temannya sudah akrab, sudah tahu dia sukanya dikasih bola seperti apa, dia sukanya main seperti apa, sudah tahu gitu. Itu yang penting Mas. Jadi memang kekeluargaan di KFS ini yang paling saya utamakan ya, betul. Nah itu yang menjadi pertanyaan lagi.
dari orang tuanya itu memang berarti sangat mendukung ya, sangat iya. support 100% gitu ya. Alhamdulillah seperti itu Mas. Saya itu gitu. sangat bersyukur ya. Iya. Di KFS ini orang tua itu sangat support pada anaknya, sangat support pada KFS. Iya. Bahkan ya kalau dibilang ada acara-acara apa, mereka semua ya berganti-gantian lah. Kadang ada yang membelikan susu 1 kotak untuk anak-anaknya. Kadang ada yang sampai kemarin ada yang membuatkan papan nama. Papan nama tulisannya KFS Kuat gitu, dibagikan kepada teman-temannya yang lain. Iya, jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah selalu mensupport kami. Ada kegiatan apapun. Nah ini kemarin makrab anak-anak nginep di villa di Batu ini kan anak-anak kecil Mas. Gitu. Jadi kalau orang tua berpikiran yang aneh-aneh kan nggak diizinkan, tapi disupport Mas, diizinkan sampai mereka pada donasi, ada yang donasi uang, ada donasi minuman, makanan, sampai semalam itu nggak ada yang kelaparan, banyak sekali minuman, makanan. Luar biasa memang ya. Orang tua di KFS, terima kasih Bapak Ibu, sangat menganggap KFS ini betul-betul rumah mereka juga gitu loh. Gitu, siap-siap. Alhamdulillah seperti itu. Jangan lupa nanti Bapak Ibu, like, subscribe, and comment. Siap. Oke, kan ini nanti live ya ini ya, live secara langsung gitu. Nanti bisa like, comment, and subscribe gitu di Rumah Sedekah. Karena memang kita ini kan dari Rumah Sedekah kan memang fokusnya ini kan dari bersedekah, pembinaan sosial gitu juga. Karena kami kan juga ada anak asuh, anak yatim gitu beberapa. Tapi memang anak-anak itu lebih sukanya ke sepak bola. Boleh Mas Mirza. Boleh nanti kerjasama ya. Ya betul. Tapi lebih itu ada SSB kan yang di Mulia Agung sini. Sudah ada wadahnya. Iya. Kebanyakan itu lebih ke yang sepak bola besar. Lapangan besar. Udah ada yang ikut itu. Terus kan kami juga ada ini yang bukan futsal ya, bukan sepak bola. Ada kayak beliau-beliau yang tunanetra, beliau-beliau yang ya mohon maaf tidak bisa lihat, tidak bisa nah kita bina gitu. Ada pembinaan juga. Ada pembinaan juga gitu. Nah, mungkin kedepannya lah dari Rumah Sedekah bisa kolaborasi dengan futsalnya ini. Boleh. Nah, gitu, siap-siap. Kemarin kan juga dari kami kan juga pengen kan anak-anak itu ada pembinaan, ada wadah lah. Iya, ada wadah ya mungkin nanti yang tidak ikut di sepak bola besar bisa ikut di panjenengan gitu. Iya, betul. Kan tadi saya kasih bonus kali. Siap. Kan tadi kan siapapun harus diajar ya, berapapun orangnya harus diajar gitu. Nah, total berapa sih karyawan? Bukan karyawan ya, Pak. Coach, teammates lah, teammates. Kita di sini jadi satu tim. Jadi satu tim, betul. Kita ada tim media, videografer itu ada 2 orang. Ada 2. Terus tim kepelatihan itu ada 7 orang. Ada 7. Ya, 7 tambah 2 berarti 12. Oh, bukan ya. 9. Tambah saya 1. 10. Yang di Blitar ada 3. Ada 3. Di Kediri ada 1. Berarti ada total 14. 14. Iya. Alhamdulillah. Siap. Panjenengan berarti pimpinan, direktur. Ya. Rektor itu ya. Gitu. Kita semuanya bekerja sama gitu. Satu tim ya. Nah, bagaimana sih dalam panjenengan ini anak-anak muda ini ya kan, apalagi kan di luar sana kan anak-anak muda kan dari panjenengan sudah berani ngambil sikap, ngambil keputusan untuk menjadi coach. Apakah dari eksternal itu ya ada cacian lah atau makian dari teman-teman atau apapun gitu. Atau saling support juga gitu. Ke pribadi ya? Ya, ke pribadi. Kalau ke pribadi, alhamdulillah selama ini masih support. Support banyak sekali. Ya, teman-teman saya kan kenalnya saya dulu itu jualan es kopi dulu. Iya, kenalnya dulu seperti itu. Jadi tiba-tiba bermanuver ke dunia futsal ini ya kaget gitu. Tapi alhamdulillah reaksi teman-teman keluarga juga bagus, mensupport. Ya, yang paling support yang paling tinggi ini dari yai saya ini, dari ustadz saya, guru saya ini. Alhamdulillah setiap apapun itu disupport, dikasih masukan, dikasih bimbingan, ya bisa sampai kuat sampai sekarang ini, Mas. Tapi kalau cacian-cacian itu ini sih Mas paling Mas di medsos itu Mas paling. Antar tim itu kan kadang, iya anak-anak kan kadang betul, saling betul.
cyber Iya. komen-komen itu. Cuman untuk anak-anak KPS sudah tak Lumrah. kasih tahu. Oh. Untuk anak-anak KPS sudah tak kasih tahu. Kalau ada yang ngecek-ngecek di komentar itu harus biarin saja. Kalau sampai ketahuan, itu kan salah satu pendidikan attitude. Iya, betul. Apalagi anak-anak sekarang kan mainannya yo Nah, gadget medsos gitu sekali, ya. iya. Iya. Jadi itu salah satu pendidikan juga anak-anak. Pokoknya kalau sampai saya lihat anak-anak KFS sampai gitu komen head comment apa ngecek atau apa di KFS nanti ada hukuman gitu. Jadi gitu, itu juga salah satu pendidikan di KFS juga gitu. Oh, betul. Habitnya anak-anak itu juga harus diperbaiki. Karena nanti kalau misalkan jadi pemain bola, jadi pemain yang profesional, Iya. kalau hal-hal sekecil itu pun masih terjadi kan bahaya juga ya Mas Mir. Betul. Banyak kan pemain bola atau pemain futsal yang hancur gara-gara Betul. medsosnya juga Iya. kan. Iya. Itu juga perlu di Dan juga nanti kan bisa merusak mentalnya. Betul, Nah, iya. itu. Betul. Nah, dari pribadi panjenengan, apa namanya dari keluarga sendiri yang ada di mana tadi? Purworejo ya, Purworejo. Nah, itu gimana? Saling juga support gitu ya, membangun. Kalau dari keluarga dari Purworejo ini kaget awalnya Mas. Oh, kaget. Kaget. Kenapa? Tapi emang keluarganya juga apa kok juga sampean? Juga sepak bola gitu ya, suka. Oh, enggak Mas. Kalau di background keluarga saya ini di ya pendidikan. Pendidikan gitu ya. Cuman ya karena saya ini orangnya suka cari tantangan Mas ya. Oh, Ya betul. itu tadi ada manuver-manuver itu. Iya. Cuman orang tua di rumah itu ya kaget. Kenapa kok seharusnya itu kuliah sudah selesai, seharusnya pulang, kok malah sekarang di Iya, Malang bertahan. membuat sekolah futsal ini kenapa gitu. Awalnya kaget dan ya disupport. Yes, nggak apa-apa dijalani. Gimana biar membuat anak-anak itu yang masuk ke sekolah futsal ini, bagaimana caranya agar bisa betul-betul memiliki ilmu. Kan ayah saya juga dulu nganter saya SSB itu, kan jauh dulu. Iya, betul. Jadi diingatkan, dulu kamu tak anter, waktu kecil tak anter ke SSB, hujan-hujanan. Nah, sekarang kamu berikan apa yang terbaik bagi anak-anak yang ada itu. Gitu. Siap. Jadi ya support lah, alhamdulillah ada support. Oke. Jenengan nih anak pertama, kedua atau? Saya kedua Mas. Anak kedua. Oh, gitu. Ada berapa? Ada 3. Tiga. Oh ya, 3. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke apa namanya dari bersedekah ini ya. Oh, Ya, boleh. lebih fokus ke bersedekah ya. Ya. Karena kan kami dari rumah sedekah. Oke. Gitu. Nah, Rusa tadi ya? Apa? Rusa tadi ya? Rusa. Nah, makna sedekah menurut panjenengan gimana ini? Maknanya sedekah. Waduh, ini sudah tingkatan tinggi nih. Pertanyaannya kualitasnya sudah Iya, tinggi ya. kan jenengan bisa sampai sukses ini, ya kan? Pasti juga dari hal-hal kecil, bersedekah dan lain-lain. Kalau menurut saya dan yang saya tahu dari yai saya ya, dari guru saya itu, bersedekah itu bukan kita mengurangi apa yang kita punya, tapi justru malah menambah Mas Mirza. Iya. Jadi bukan ketika kita mengeluarkan untuk bersedekah itu bukan berarti harta kita berkurang, justru malah bertambah. Iya. Betul. Nah itu yang sering yai saya bilang pada saya tentang sedekah seperti itu. Gitu. Mungkin jenengan punya pengalaman sedekah. Mungkin dari kita saling menginspirasi kepada yang lain. Karena kan banyak ya, mohon maaf ada beberapa orang terlalu cinta dengan uang, terlalu cinta dengan hartanya, cinta dengan dunianya, hingga melupakan sekitar-sekitarnya gitu kan. Oke. Kalau pengalaman saya apa ya Mas Mirza ya? Sedekah ini bahaya ini. ya contoh dihapus sama malaikat. iya. Ya contoh aja ya, simpel aja. Iya. Kita kan hidup punya relasi, punya teman. Kadang kita butuh, kadang teman kita yang butuh. Kadang ketika teman kita butuh minjam ke kita misalkan. Nah, itu saya kadang pernah saya itu niatkan teman saya itu butuh banget gitu Mas Mirza. Butuh sejumlah uang. Kebetulan pas itu saya ada, ya saya pinjamkan. Tapi karena beliau itu setelah itu kok masih sekiranya menurut saya itu masih lebih butuh lagi, akhirnya saya ikhlaskan Mas, ya nggak apa-apa nggak usah dikembalikan. Nah setelah itu
langsung Allah ganti 10 kali lipat Mas Mirza. Oh gitu ya. Itu pengalaman saya yang paling saya ingat. Cuman Terenyuh gitu ya. iya, semoga nggak dihapus pahalanya sama malaikat ya. Ini gara-gara Mas Mirza ini. Kalau nanti pahalanya dihapus ya gara-gara Mas Mirza ini. Ya, pokoknya ya benar, berarti benar memang kalau kita memberi 1 itu akan dapat 10 itu benar Mas Mirza. Betul ya. Iya. Saya sudah mengalami sendiri. Baik, baik. Sangat luar biasa nih, sangat menginspirasi buat teman-teman yang lain. Oke, jadi teman-teman semuanya, kita ini disupport sangat luar biasa juga dari YouTube kami dengan beberapa mitra dan juga dengan donatur kita. Ada dari NK Cafe, dari Degan Jelly, ada dari catering, kopi, sablon, dan lain-lain. Dan ini sangat luar biasa, terima kasih kami sampaikan kepada panjenengan semuanya. Apalagi ini ada ini madu, ya madu sangat luar biasa, madu songo-songo ini. Madu songo-songo. Ya, madu songo-songo coach. Jadi Saya minum ya. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kita disupport sangat penuh oleh madu ini. Gitu. Jadi ini juga dari teman-teman santri ada apa namanya ya pengolahan lah madu-madu gitu. Jadi Oh ini itu dari produk dari sini? pesantren ya. Oh, iya, Tapi iya. kita collab dengan kalau panjenengan tahu itu yang di apa namanya Karangploso Ya. ya madu apa itu madu ya Allah punyanya Dusanunisma saya nggak lupa gitu. gitu ya kita kolaborasi dengan sana jika ada pelatihan biasanya kita ke sana gitu Iya, iya. itu oke ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita tutup ini karena juga waktu juga Iya, udah mau hampir habis ya. Saya harus terbang ke Bandung. Iya. siap. Mau tanding. Iya. Anak-anaknya. Oke. Yang menjadi pertanyaan tadi dari awal sebenarnya mau saya sampaikan juga, tapi di akhir aja lah gitu loh. Kan biasanya kan ada anak-anak yang di dalam anak asuhnya jenengan itu sudah punya talenta, Betul, ya sudah punya apa namanya dalam hal futsal udah luar biasa lah gitu lah. Nah itu kan biasanya orang itu lebih cenderung aku wis iso ngene, aku wis apa jenenge luwih iso lah dengan yang lain gitu loh. Nyapa saya kok dilatih ngene ya. Nah itu cara menanggapi dari panjenengan gimana itu? Oke, kalau ada anak-anak yang seperti itu pasti di semua tempat, di semua sekolah futsal ada juga ya. SSB pun ada. Nah itu kembali lagi kita betul-betul menanamkan namanya attitude untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu kadang yang berpikiran seperti itu karena memang sebenarnya kurang apa namanya kurang pembinaan ya. Kalau kita dari tim pelatih itu tahu, oh ini ada anak yang egonya tinggi. Ya memang anak-anak itu memang seperti itu. Kadang ada yang punya ego tinggi, ada yang minderan. Nah, itu bagaimana tim pelatih itu membuat anak-anak itu sadar bahwasanya kamu dibutuhkan pada waktu yang tepat. Kamu harus melakukan ini karena kedepannya itu lebih banyak rintangan yang akan dilakukan. Misalkan ya ada pemain bagus di pertandingan ini nggak dimainkan, di pertandingan besok dimainkan di ini kan pasti bilang, coach kok aku nggak dimainkan coach. Kita selalu bilang gini, kita buat analogikan itu para pemain itu senjata. Oh gitu. Ketika kita bertanding itu kita perang Mas Mirza. Oh gitu. Kita perang, anak-anak itu semua menjadi senjata. Ada yang jadi pedang, ada yang jadi sniper, ada yang jadi pistol ya, ada yang jadi granat, nuklir dan lain sebagainya. Ketika, nah itu yang tahu pelatih, yang tahu itu pelatih. Kamu itu jadi granat, kamu itu jadi pistol. Ketika kita lawan musuh perang jarak dekat, yang kita gunakan kan harusnya pedang kan, nggak mungkin kita gunakan granat mati juga gitu kan, iya tim musuh mati kita juga mati, nah gitu. Saya analogikan seperti itu kepada anak-anak akhirnya paham. Oh iya berarti yang tahu racian ramuan itu ya pelatihnya. Dan bagaimana untuk mengedonkan ego mereka itu, maksudnya ketika mereka ego tinggi, ya kita buat sistem latihannya itu yang sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan. Misalkan anak-anak memang yang sudah skillnya jago, ya sistem latihannya harus yang mendukung perkembangannya mereka. Anak-anak yang masih di bawahnya, ya pakai sistem latihan yang di bawahnya gitu. Jadi ya memang anak-anak kadang ada ego tinggi, ada itu, tapi itulah peran pelatih. Bagaimana mengatur attitude anak ini supaya bisa lebih baik lagi. Karena skill apapun ya, kalau attitude-nya kurang baik, egonya masih tinggi dan tidak bisa di nggak bisa dilatih
nggak bisa diperbaiki oleh pelatih, ya itu susah juga Mas Mirza. Gitu. Iya. Pernah nggak sih ada yang kelahi gitu antar tim? Kalau antar tim selama ini nggak ada, Mas. Nggak Paling ada ya? paling ya namanya anak-anak kadang apa ketendang nangis gitu, ada gitu, itu Mas, ya. ada. Tapi ya setelah itu ya udah Kita gitu. main lagi Iya, gitu ya. main lagi. Tapi yang sering nangis itu mah turnamen Mas. Oh. Kalau kalah itu, waduh, apalagi yang Langsung kecil-kecil. sedih gitu. Iya, mereka itu jiwa kompetitifnya itu tinggi ya. Sangat luar biasa. Jadi saya itu kadang, aduh, terharu gitu juga. Anak-anak itu kadang sudah berusaha main dengan bagus ya, berusaha apa namanya ya, mengeluarkan semua potensinya gitu. Tapi akhirnya kalah, mereka nangis, kecewa gitu. Ya kita sebagai pelatih harus merangkulnya, memberikan pengarahan bahwasanya ya nggak apa-apa. Kalian itu jangan apa harap kalau setiap bertanding itu pasti menang gitu. Memang harus ada kalahnya, ada menangnya. Nah itu perlu juga dilatih anak-anak itu bagaimana sih caranya kalian menata mentalnya kalau kalah gimana. Kalau menang harus gimana, ya kan? Kan beda ya. Kalau kalah itu harus gimana? Apakah jadi down, jadi malas latihan? Kalau menang apakah jadi sombong atau jadi apa? Nah itu yang kita berikan kepada anak-anak memang. Pemahaman-pemahaman seperti itu. Simpel saja sih aslinya Mas Mirza ya. Iya. Pemahaman simpel tapi ya yang kalau anak-anak itu kadang dikasih tahu itu langsung masuk ke otak mereka, bisa diingat-ingat. Langsung sangat mengena gitu ya. Iya, betul. Oke. Mas, mohon maaf, Mas Gul, ini juga waktunya sudah. Iya, sudah. Nggak kerasa tadi. Nggak kerasa. Sudah berapa hari? Sudah berapa hari. Mungkin ada closing statement, kata-kata buat teman-teman ini. Oh iya. Bebas, terserah. Panjang apa lebar nih? Terserah. Oke, ya kalau saya sering bilang kepada anak-anak itu, ingat kata belerik. Kata belerik itu pohon terkokoh juga lahir dari benih yang kecil ya. Jadi kalau kalian mau jadi pemain yang hebat, menjadi seperti pohon yang kokoh itu dulu awalnya juga dari benih yang kecil ya. Jadi benih yang kecil itu harus betul-betul disiram, kena panas matahari ya, harus dipupuk bau ya, harus disiram hujan-hujanan sampai akhirnya jadi pohon yang besar. Gitu. Tapi nanti kalau sudah jadi pohon besar ditumbang diganti sama. Kayak pernah dengar gitu, di mana gitu ya? Tahu di mana. Ya itu yang saya sering tanamkan pada anak-anak, diingat-ingat. Terus satu lagi yang terakhir yaitu ini filosofi yang saya buat sendiri yang selalu saya katakan yaitu KKPD. Kabeh perlu disyukuri. Kabeh perlu disyukuri. Apapun itu harus disyukuri. Ya, itu saja Mas Mirza. Gitu. Jatuh di motor bersyukur. Alhamdulillah. Untung cuma jatuh. Enggak apa ketelindus mobil. Semuanya harus bersyukur. Iya betul. Oke, sangat luar biasa ini ya. Kan karena juga kalau saya lihat juga di YouTube itu kan juga dari Gus Bah itu kan juga menyampaikan seperti itu ya. Semuanya itu perlu disyukuri. Yang berlalu ya udah berlalu gitu. Tapi kita harus bisa bersyukur apapun itu. Iya gitu. Betul. Siap. Nah, itu teman-teman semuanya, terima kasih kepada seluruh penonton yang setia kepada kami dengan YouTube kami di Rumah Sedekah NU. Kita akan bertemu di Rabu depan lagi dengan pemateri-pemateri yang sangat handal lagi, yang pastinya sangat istimewa. Dan nanti kita juga akan membahas ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemateri-pemateri selanjutnya gitu. Kami sampaikan terima kasih juga kepada Coach ini sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke Malang, ke tempat kami. Padahal aslinya juga Malang ya. Oh iya, apa namanya futsalnya? Tempat futsal di mana? Tempatnya di Merjosari. Kita ada di lapangan namanya Caesar Futsal. Caesar Futsal. Kalau mau cek bisa di IG atau TikToknya ya kfs.realmalang gitu ya. Siap. Nanti bisa di tag ya Mas. Siap. Nanti kita akan kolaborasi juga. Kita collab di media sosial. Boleh. Oke, jadi itu letaknya tadi di Caesar Futsal ya di Merjosari ya. Merjosari. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Saya sampaikan kembali terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan juga dari beliau ini yang sangat luar biasa. Kayaknya tidak ada salahnya tadi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan bertemu kembali di Rabu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.